pendidikan tanpa perbedaan, termasuk juga anak dengan disabilitas. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk menuntut ilmu di sini. Namun, apakah Yogyakarta sudah ramah dengan disabilitas dalam bidang pendidikan? Mari kita lihat sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi di Yogyakarta, yaitu SD Negeri 1 Trirenggo. Let's go! Bagaimana SD Negeri 1 Trirenggo mempersiapkan dirinya untuk menjalankan sekolah inklusi? Dari sisi pendidik, apakah sudah dibekali dengan keahlian pengajaran khusus ABK? Ya, ini kembali ke sejarah karena saya awalnya dari RSBI ya Mbak, dari sekolah itu bertaraf internasional perintisan, sehingga saya juga belum mengenal inklusi. Makanya awal di sini ketika saya melihat ada anak disabilitas pakai kursi roda itu ya bingung juga, ini bagaimana nanti pembelajarannya gitu. Saya nanya-nanya ke guru-guru, kemudian saya observasi. Tetapi setelah hasil dari observasi itu ternyata banyak hal yang harus ditingkatkan, dari kapasitas gurunya, terutama dari kemampuan pelayanannya, kemudian dari pengelolaan kelasnya. Banyak hal, baik dari dari verbalnya maupun dari pembelajarannya ya. Karena bahasa tubuh pun ternyata itu harus dilakukan upaya supaya anak itu merasa lebih nyaman begitu. Akhirnya saya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, diantaranya yang pertama itu saya dengan UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, yang di sana ada Fakultas Ilmu Pendidikan yang di dalamnya ada jurusan PLB. Saat ini, bagaimana pelaksanaan inklusi di SD Negeri 1 Trirenggo? Dan berapa jumlah siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri 1 Trirenggo ini? Baik, begitu tadi ya kita kelola dengan baik, bekerja sama dengan berbagai jejaring tadi, kan kemudian antusias masyarakatnya membuka kelas, namanya kelas terapi. Sebenarnya kelas terapi di situ tujuannya untuk terapi emosional, terapi psikologis kayak gitu. Nah akhirnya dari mulut ke mulut itu banyak kemudian yang punya orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus kemudian menyekolahkan ke sini, sehingga jumlahnya sampai banyak 30-an lebih waktu itu. Dari jumlah muridnya 250 waktu awal di sini. Nah dari situ kita kan kewalahan ya kalau jumlahnya terlalu banyak. Kemudian diadakan berbagai musyawarah, memang harus ada pembatasan. Sebab nanti suasana kelas jadi tidak kondusif kalau terlalu banyak anak berkebutuhan khusus di dalam kelas itu. Di samping juga memang
tingkat kesulitan pembelajarannya kan bisa jadi 1:5 ya. Untuk menghadapi anak khusus itu bandingannya sekitar 1:5. Makanya kita batasi kelas, jumlah siswa per kelas. Kalau aturan dinas itu 28 atau 32 seperti itu, kalau sekolah ini hanya 25. Kemudian saya tetap bekerja sama dengan dokter juga, dokter tumbuh kembang. Saya jadikan konsultan. Adakah hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 1 Trirenggo? Tapi juga masih banyak kesulitannya, diantaranya mendesain kurikulumnya dan mendesain pembelajaran yang bisa secara universal itu bisa diterima oleh semua anak itu yang perlu bukan kok sulit tapi perlu persiapan yang masih. Akhirnya ya kita masih banyak belajar terus setiap waktu sampai di minggu-minggu ini pun kita masih sering mengikuti workshop. Dari segi fasilitas ramah difabel apa saja yang telah disediakan oleh SD Negeri 1 Trirenggo? Sesuai dengan kondisi siswa itu, karena ada beberapa yang tunadaksa, maka kita membuat perengsengan ini, jalan-jalan ini dibuat landai, jadi supaya anak pakai kursi roda itu bisa menjangkau. Di samping ada pegangannya, ada handrailnya, di kamar mandi, di dalamnya juga untuk pegangan supaya enggak terpleset jatuh. Terus di jalan menuju kamar mandinya begitu. Kemudian kalau penataan kelas ya nanti disesuaikan. Kalau misalnya yang tunarungu itu kan penempatannya harus diposisikan di depan. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 1 Trirenggo? Kalau dari pemerintah setempat itu justru kita yang sosialisasi. Jadi kita yang mengundang seperti Pak Camat, Pak Sekcam, kemudian Pak Lurah, sekarang Bu Lurah, Pak Duku, Pak RT, itu kita undang justru saat-saat tertentu kita sosialisasikan itu sudah sering. Bahkan ketika kita mau launching sekolah ramah anak, itu kita jelaskan dulu, jangan sampai timbul miss gitu ya dengan masyarakat. Apakah ada perbedaan penilaian bagi siswa berkebutuhan khusus dan non berkebutuhan khusus di SD Negeri 1 Trirenggo ini? Iya, mestinya kalau yang memiliki hambatan dari sisi akademik itu begitu. Tapi kalau misalnya dari sisi istilahnya IQ-nya mampu ya tidak kita bedakan. Jadi dibedakan apa tidak itu tergantung kondisi anaknya begitu. Ada yang dimodifikasi, misalkan diberi dari sisi tujuan instruksionalnya itu mungkin dibedakan, bisa lebih mudah, levelnya bisa lebih rendah, karena ada yang misalnya kelas 5 tapi kemampuannya seperti anak kelas 2, seperti anak kelas 1 ya. Kalau diukur sama seperti yang lain tentu mereka nggak bisa mengikuti, jadi kan harus diturunkan seperti itu. Tapi ada juga yang sama karena memang mereka tidak membutuhkan layanan yang seperti itu gitu loh. Misalkan seperti anak kelas 1 itu dia tunadaksa, tapi dari sisi kompetensi ini intelektualnya dia mampu, jadi dia dari sisi pengetahuan dan sebagainya sama. Tapi ketika pelajaran olahraga, misalnya suruh lari karena dia cacat fisiknya ada di kaki, ya tentu saja tidak bisa lari, bisa diganti dengan kegiatan motorik yang lain. Apakah perlu rekomendasi ketika anak berkebutuhan khusus akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama? Kita memang perlu biasanya didampingi guru pendamping khususnya tentang kualifikasi anaknya itu seperti ini, cocoknya direkomendasikan ke sekolah mana. Karena kan tidak semua SMP bisa menerima juga, meskipun dikatakan semua inklusi, tapi kan kesiapannya itu berbeda. Jadi kita memilih, bukan kok kita istilahnya nggak mau di situ, tapi kita memilih mana yang terbaik, yang lebih siap gitu. Adakah pesan-pesan bagi sekolah yang baru saja akan menyelenggarakan pendidikan inklusi? Pesannya adalah semangat. Yang penting bismillah, kita sebagai abdi negara berusaha berbuat yang sebaik-baiknya, memberikan layanan yang terbaik. Allah sendiri yang akan membalasnya, karena kita diberi kesempurnaan seperti ini seharusnya memang tidak untuk diri kita sendiri,
badan kita yang seperti ini hanya titipan. Semuanya adalah milik Allah. Oleh karena itu manfaatkan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk memberi kebermanfaatan kepada orang lain, untuk bisa membantu orang lain. Itu saja. Itu tadi merupakan kondisi pendidikan inklusi yang ada di Yogyakarta. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.